Oke, Bapak kesini mau ngapain, Pak? Yesus bukan Allah. Iya, Yesus bukan Allah memang. Iya, saya setuju. Masih ada di atasnya. Oke, ada di atas. Terus apa? Ya, ya memang gitu kata Alkitab. Ya apa, Dok? Ya apa, Pak? Iya. Baik. Jadi Anda sepakat kalau Yesus itu bukan Allah. Iya. Bukan. Yesus hanyalah utusan. Iya. Yesus hanyalah hamba. Allah itu kan sesembahan orang Muslim. Siap, Ustaz Arif. Nah, berarti ini Kristen udah agak waras sedikit deh. Baik, karena Anda sudah agak waras, kita diskusi yang lain gimana? Karena ya Anda sudah waras, sudah benar itu ya sudah. Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah hamba. Itu iman kami. Ya. Iya, Sudah waras, Pak. tapi berbeda bahwasanya. Bedanya di mana? Coba bedanya di mana nih? Berbedanya bukan Tuhannya berbeda. Pemahaman. Iya, oke, nggak apa-apa. Itu kan keyakinan Anda, nggak apa-apa. Jadi menurut intinya nih, entry pointnya adalah Yesus adalah hamba Allah, ya, utusan Allah, ya, Tuhan. Nabi Allah, betul. Ya sudah, Utusan Tuhan, bukan Allah. Allah itu nama sesembahan orang Muslim. Oh iya saya. Yesus itu adalah hamba Yahweh, betul. Yahweh, dia nggak mau pakai Allah, udah bener nih. Bapak Wanas bukan? Bukan. Oh, Wanas masih mengakui ya sebagai Yudhya. Baik. Yesus adalah hamba Yahweh, Yesus adalah utusan Yahweh, Yesus adalah nabi Yahweh, betul. Oke. Ini sudah agak benar, maksudnya benar dalam arti harusnya beginilah orang Kristen. Berbeda. Tapi bedanya gimana? Berbeda gini Pak, nabi-nabi dulu dia asli apa ya, hak istimewa namanya, dia langsung dipilih dari rakyat. Iya, oke lah itu. Iya, nggak apa-apa. Intinya kan Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah nabi Yahweh, hamba Yahweh, utusan Yahweh. Ya, karena bukan utusan Allah, karena Allah adalah nama pribadi sesembahan umat Islam. Itu kan entry pointnya, konklusinya di situ, betul. Baik, ya sudah, kita sepakat di situ. Mudah-mudahan banyak Kristen yang sadar seperti Bapak. Bapak namanya siapa? Karena di sini kan kabar baik. Kalau dalam bahasa Yunaninya Evangelion. Wah, kalau Bapak Evangelion, kalau saya evangelis. Nah, bedanya ada. Kalau evangelis, pembawa kabar baik. Kalau Bapak Evangelion, nah, kalau saya evangelis Yoniti Nindir. Baik, Bapak kabar baik. Salvatore, kalau evangelista itu artis perempuan. Kalau saya evangelis. Coba Bapak ini aja, Bapak mau saya tanya atau Bapak yang bertanya kepada saya? Gini, saya ulangi. Bapak yang mau saya tanya atau Bapak yang bertanya kepada saya atau saya yang bertanya kepada Bapak? Bapak aja yang bertanya. Karena saya tidak mau memahami, nggak pernah memahami. Tidak mau memahami agama saya. Baiklah, oke. Sekarang saya tanya. Sebelum saya bertanya, saya tanya dulu pribadi Bapak. Bapak ini jemaat atau pendeta? Saya jemaat. Jemaat. Ketika saya bertanya, kira-kira Bapak mampu nggak menjawab pertanyaan saya? Ya cobalah. Coba, oke. Saya tanya sama Bapak hal yang simple dulu. Yudhya tetragrammaton itu akar katanya dari huruf apa saja, Pak? Dan bermakna apa? YHWH. YHWH, akar katanya ada berapa? Artinya apa?
Artinya kalau artinya menjadi apa ya? Ya, coba. Menjadi Sedikit lagi. apapun yang terjadi. Kalau itu mah heyeh tehaya. Enggak, yang saya tanya oke, yang saya tanya yud hefafe, akar katanya itu apa saja? Yud hefafe kan tetragramaton. Kenapa disebut tetragramaton? Karena 4 huruf, yud he faf he. Nah, yud he faf he ini kan bentukan, bukan huruf murni. Huruf murninya ini yud he faf he itu apa? Artinya apa? Huruf murninya apa? Akar kata. Kalau dalam bahasa Arabnya masdar, kalau dalam bahasa Ibrani sores. Akar katanya apa? Silahkan Pak. Ya. Kita di sini bukan berdebat ya, kita murni diskusi santun aja. Mana ya? Oke, Bapak cari dulu, nggak apa-apa, saya tunggu ya Pak ya. Tenang, kalau sama saya bebas Pak, tenang, santun kita. Ya. Kalau sama saya santun Pak, gampang ya, tenang Pak ya. Saya tunggu Bapak. Nanti kalau Bapak sudah mentok baru saya bantu. Kurang tahu itu Pak, kurang tahu. Ya, terima kasih ya. Jadi Bapak tidak tahu. Jadi Bapak nggak tahu arti daripada yud he faf he. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Kalau Yehoshua artinya Yahweh menyelamatkan. Yehoshua, nama daripada Yesus di dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua, artinya Yahweh menyelamatkan. Nama Yehoshua bukan nama baru tetapi nama pasaran. Abdinya Musa, kitab kelima di dalam perjanjian lama itu juga namanya Yehoshua, artinya Yahweh menyelamatkan. Dalam bahasa Yunaninya Yesus. Nah, sekarang kita identifikasi yud he faf he tetragramaton ya, itu akar katanya ada berapa? Akar katanya di dalam bahasa Ibrani itu kalau yang beraturan itu 3. Kalau tidak beraturan bisa 4. Tetapi yud he faf he itu adalah akar katanya beraturan. Nah, akar kata daripada Yahweh itu adalah 3. He faf he. He faf he artinya sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Dalam Islam dalam Islam artinya dalam Islam, dalam bahasa Arab artinya wujud. Beda ya, wujud dalam bahasa Indonesia dengan wujud dalam bahasa Arab. Wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Makanya ada, dulu waktu saya SD saya diajarin begini, wujud kidamba mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa taniyat tudrat iradat. Nah, oke, wujud artinya ada. Yud he faf he secara lugawi, secara literal artinya sesuatu yang ada, sesuatu yang ada, sesuatu yang eksis. Kalau dipakai yud he faf he artinya adalah sesuatu yang ada. Itu nama daripada Yahweh, yud he faf he. Sesuatu yang ada, sesuatu yang sudah ada. Kalau dalam Islam bahasa Arabnya wujud idambako, itu kalau dalam 20 sifat wajib bagi Allah di dalam
tradisi Nahdiyin itu saya dulu diajarin begitu. Wujud hidam bako muqalafatul lil hawadisi. Itulah arti daripada Yahweh, sesuatu yang hadir, sesuatu yang ada. Ya, makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya, di mana Allah, ya kan? Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Karena kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk di dalam diri dan jiwa kita. Paham, Pak, ya? Jadi Yahweh itu artinya sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang ada, gitu. Ya, Saya juga ini bahwa dia sudah ada sebelum dia ini sesuatu yang ada. Sesuatu Jadi yang ada. dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Dari segala ciptaan. Ya sama, itu konsep Islam, Pak. Dari ciptaan kan bahwa Tuhan itu ada dan adil dan maha kuasa. Ya, makanya agama-agama samawi, Pak, ya. Agama samawi itu tidak pernah mengimpersonate Tuhan, tidak pernah mempersonalisasikan Tuhan. Kenapa? Coba Bapak ada Alkitab nggak di situ, Pak? Ada Alkitab nggak, Pak? Ada. Ini. Ada. Aku boleh minta tolong nggak, Pak, ya? Bapak buka 1 Timotius 6 ayat 16. Ini Islami banget, Pak. 1 Timotius 6 ayat ke-16. Semua para nabi termasuk Nabi Muhammad itu tidak pernah mempersonalisasikan Tuhan, tidak mempersonet. Wah, itu bahasa ilmiah banget nih gua, ya. Ya, coba Bapak buka, mohon bantuannya. 1 Timotius 6 ayat ke-16. Ini Islami banget, Islami banget. 1 Timotius 6 ayat ke-16. ayat ke-16. Ya, aduh, di report lagi nih teman-teman. Aku nggak minta pulsa, ini tolong ya lo Poren, bunga mawar, biar nggak kena report nih. Bapaknya santun di report juga nih akun tok bodoh. Silahkan, Saya baca 1 Timotius 6 ya ayat ke-16. di sini. Kalau di sini dikatakan, Pak, Iya, boleh. satu-satunya yang tidak bisa mati, yang tinggal dan lam terang, yang tak terhampiri, dan yang belum pernah dan tidak bisa dilihat manusia manapun. Bagi dialah kehormatan dan keperkasaan abadi. Amin. Amin, haleluya. Tuh, apa, Pak? Dialah satu-satunya yang tidak pernah apa, Pak? Yang tidak bisa dilihat manusia. Enggak, yang awalnya itu, Pak. Dialah satu-satunya yang tidak pernah, Satu-satunya yang tidak bisa mati. satu-satunya yang tidak bisa mati. Yesus mati apa enggak, Pak? Ya mati. Mati, ya. Pinter Bapak ini, ya. Bapak itu pakai terjemahan apa, Pak? Bapak pakai terjemahan apa itu? Jehovah nggak pernah mati kan? Iya, Jehovah nggak pernah mati. Yesus mati, berarti Yesus bukan Jehovah. Iya. 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 Saya setuju. Saya setuju. Setuju, baik. Bapak pakai terjemahan apa? Boleh saya tahu, Pak? Terjemahan apa ya? Terjemahan yang nama Tuhan itu ada di sini. Oh, TDB. Masih gimana ya? Nama Tuhan itu ada di. Iya, maksudnya Alkitab Bapak ini Alkitab TDB, terjemahan dunia baru. Iya. Wah, saya juga punya, Pak. Mau saya pamerin? Oke, saya pamerin dulu ya. Oke, sabar ya. Pak, sabar Pak, saya ambil dulu ya. Saya punya kitab yang Bapak punya. Di mana tadi? Di masjid. Oh, insya Allah, di masjid sebentar.
Bapak banyak juga belajar ya. Salut juga aku nengok Bapak belajar ya. Sabar Pak ya. Yahweh gak bisa mati, Yesus mati. Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Elohim. Pinter Bapak ini ya. Aduh, dia udah Kristen lurus ini, Kristen sedikit lurus. 1 Timotius ya, oke sebentar. 1 Timotius itu kitab yang keberapa ya? Timotius setelah Tesalonika. Baik. Kok siapa ini tadi? Turun aja Pak kalau nggak kompeten menjawab. Siapa ini? Oh, justru bapaknya kompeten kok. Gimana nih orang? Orang bapaknya bagus kok tidak kompeten, gimana sih? Kalau bisa pakai helmnya. 1 Timotius 6 ayat ke-16. Oh, sebentar. Satu pribadi satu-satunya yang tidak berkematian. Oh, sama Pak. Ya, satu-satunya yang tidak pernah mati. Iya. Satu-satunya yang tidak pernah mati. Ya itu Bapak. Ya ini mah Islami banget. Itu Wahyu nih. Itu Paulus mengatakan, Paulus menceritakan dan ditulis bahwanya dikatakan di situ dia contohnya berceramah lah. Makanya ditulis satu-satunya yang tidak bisa mati tinggal di dalam. Baik Bapak bisa sedikit menjauh dari televisi. Itu ada suara televisi ya Pak? Bapak dekat televisi ya? Oh iya ya. Baik, ini bapaknya bagus ini ya teman-teman ya. Mengenai bahwa Yahweh tidak bisa mati, ini sama dengan Allah. Kalau dalam Islam ini ada suatu zikir, saya lupa zikir apa ini. Wahayu layamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir apa ya? Saya lupa ini. Wahayu layamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dalam Islam. Saya lupa ini zikir apa. Saya ingat dengan zikirnya tapi lupa dipakai untuk apa. Huwa hayyu la yamut, dia maha hidup, tidak pernah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman yang muslim, saya lupa ini. Huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa dia itu maha hidup, tidak pernah mati, darinya segala kebaikan, dia maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini saya lupa zikir apa, doa apa ini, tapi nggak masalah, lanjut kita. Ternyata Bapak sudah benar sedikit. Kalau dalam iman kami ya, Bapak ini sudah 80%, 20% lagi sudah Islam ini. Jadi benar kalau Yesus itu bukan Yahweh, karena Yesus mati, sedangkan Yahweh tidak pernah mati. Itu di dalam terjemahan PDB. Saya buka terjemahan di dalam LAI Pak ya. Kita buka di dalam terjemahan LAI. Ini Pak, terjemahan LAI. Kalau Bapak kan terjemahan TDB, saya buka di dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada mati. Ini juga sama, maut itu bahasa Arab. Maut itu maknanya mati. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yesus mati, Yesus bisa dilihat ya, Yesus bisa dihampiri, tetapi Allah, kalau dalam iman kami, dalam iman Bapa Yahweh, itu tidak terhampiri. Dan benar teman-teman ya, di dalam Islam, perhatikan, di dalam Islam tidak ada seorang nabi pun yang pernah melihat Allah. Ingat, di dalam Islam tidak pernah ada seorang nabi pun yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Musa, gelar Musa Pak di dalam Islam itu adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Di dalam Islam yang berbicara dengan Allah bukan hanya Musa, adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di dalam iman kami Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ilal Sidratul Muntaha,
ketika Rasulullah itu bertemu dengan Allah, sama persis dengan apa yang dinyatakan Bible, bahwa Allah itu adalah terang yang tidak terhampiri. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berjumpa dengan Allah, hijabnya adalah cahaya, gak bisa dilihat dengan mata kita. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, satu kenikmatan yang paling besar di surga nanti, Pak, adalah melihat Allah. Karena di dunia gak ada satu mata manusia yang mampu melihat Allah, malaikat-malaikat pun tidak. Karena yang bisa melihat Allah adalah ketika kita berada di surga. Baik, oke, jadi kita sudah sepakat ya, kalau Tuhan itu memang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah mati, kemudian tidak pernah dilihat. Jadi kalau ada Tuhan terlihat, itu bukan Tuhan. Sepakat Pak ya? Sepakat. Tepuk tangan buat Bapak Kabar Baik. Orang yang taat jadi suatu cermin di dalam kehidupan kita. Yesus ini orang-orang yang taat. Jadi itu gambaran bagi orang yang akan hidup. Nah, jadi manusia ini akan hidup nanti walau kita mati. Jadi itu contoh yang baik, bahwasanya dia taat, dia tidak pernah salah. Nah, itulah makanya dibilang dia anak yang sulung dari yang pertama hidup dari ya, baik. Jadi Bapak meyakini kalau Yesus adalah ciptaan Allah, ciptaan Yahweh. Iya. Waduh, ini Kristen banget ini. Bapak kok Alkitabiah banget. Saya tunjukkan ayatnya. Teman-teman, ternyata Bapak ini sama persis seperti Edis TV atau Edis Sidabutar. Keyakinan Bapak sama dengan Edis Tarian atau Edis TV. Edis TV itu mengakui sama seperti yang Bapak yakini kalau Yesua atau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Sobkatul atau Lani Ekowati Edis Sidabutar itu meyakini seperti iman Bapak. Ya, saya sudah lama mengenal Edis, bahwa Edis sama persis. Saya tunjukkan ayatnya. Juga pernah tanya Pak sama orang Kristen. Jadi waktu Yesus berdoa, kemana dia berdoa? Ada yang kepada dirinya sendiri. Jadi bingung saya Pak. Bingung lah. Kok Alkitab Bingung Bapak? Alkitab nggak pernah bilang begitu. Oh, jadi Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, sementara Kristen Tritunggal mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, begitu? Iya, makanya. Jadi dia berdoa kepada Bapa, pasti dia ada Tuhannya, aku bilang. Kafir kau, sesat kau, katanya. Memang Pak, resiko Pak. Kalau menjadi Kristen yang lurus, itu pasti dibenci oleh Kristen yang sesat. Kristen yang benar adalah Kristen yang meyakini kalau Yesus punya Tuhan. Sama seperti Edis TV. Edis TV mengakui Yesus utusan Tuhan. Yesus adalah hamba Yahweh, berdoa kepada Yahweh. Makanya Pak, Bapak pernah lihat Edis TV debat sama Mata Pisau atau Robert Lele enggak? Bingung si Robert Lele. Waduh, si Edis TV kan tanya, ini ketika Yesus berdoa kepada siapa? Oh, itu dia di dalam kedagingannya berdoa kepada dirinya sendiri. Si Edis sampai ketawa itu. Nah, ini gimana Pak? Ketika ada Kristen, ditanya ini Kristen udah pernah dari surga. Kan gimana tuh coba? Contohnya mereka itu kayak udah pernah dari surga. Ini kan Alkitab sudah menjelaskan. Jadi orang itu kedagingannya lah yang dia itu apa katanya? Hakikat lah. Aku nggak ngerti. Hakikat lah. Hakikatnya Bapak katanya. Jadi kita bingung sebagai umat. Bingung. Jadi tidak mau ya apa kata Alkitab itu yang benar. Oke, sebentar sebelum benar. Jadi Bapak itu dulunya sama seperti mereka. Dulunya iya.
dulunya sama seperti mereka. Ketika Bapak ditanya sama orang lain, Pak, ketika Yesus berdoa kepada Bapak, dia berdoa kepada siapa? Dulu Bapak jawabnya sama seperti itu. Oh, dia di dalam kedagingan berdoa kepada dirinya sebagai roh. Bener gak jawabnya? Jadi bingung ya Pak? Oh, jadi karena Bapak bingung dengan dogma dan doktrin semacam itu, akhirnya Bapak logot menjadi Kristen Alkitabiah, begitu? Jadi sekarang Bapak meyakini kalau Yesus berdoa kepada Yahweh. Iya. Yesus itu adalah ciptaan Yahweh. Iya. Waduh, edis TV banget ini Bapak. Ini Bapak edistarian ya? Pak, ini ada ayatnya Pak ya. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Karena Bapak nggak percaya ini, kita ganti aja jadi Yahweh. Saya lupa ini ya, terjemahan apa yang menggunakan kata Yahweh itu ya teman-teman. Wahyu berapa? Saya mau download. Wahyu 3:14, coba Bapak dibuka dalam kitab Bapak. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Yahweh. Teman-teman Kristen apa ya yang terjemahan model apa yang menggunakan kata Yahweh? Saya bahkan pernah aku download ya. Terjemahan sederhana. Oh, masih menggunakan terjemahan, lupa terjemahan apa ya. Teman-teman ada yang tahu nggak yang menggunakan terjemahan? Wahyu Bukan. apa Pak? Wahyu 3:14. Oke, Bapaknya ini dulu. Saya lupa ini terjemahan apa ya. Wahyu 3:14 Pak. Kalau di sini dibilang Pak, kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini, inilah kata-kata Amin, ya itu yang setia dan benar, benar ciptaan Allah yang pertama. Oke, berarti masih menggunakan kata Allah di situ ya, di Alkitab apa ya? Allah. Ya berarti sama kan terjemahannya. Kalau Yesus diciptakan kan, cuma Bapak masih belum update itu. Di situ masih menggunakan kata Allah, masih belum diganti sebagai Yahweh. Itu terjemahan apa ya? Oke, saya download dulu Pak ya terjemahan yang ini ya. Saya mau download dulu versi TDB. Ada nggak TDB? Dunia baru. Aduh, ada nih. Apa ya? Belum. Teman-teman, Bible yang pakai kata Yahweh itu di mana ya? Apa terjemahan apa namanya nih? Lupa aku. Bukan Pesita. Kalau Pesita saya ada. Bukan. Kalau Pesita nggak pakai Yahweh. Pesita itu Morio. Barat terjemahan Alkitab menggunakan Yahweh atau Yehova. Ya. Versi terjemahan. Sebenarnya Ya. memang apa biar jangan ribut, kata Allah ini jangan dimasukkan lagi lah kan. Iya benar. Karena Allah ini kan sesembahan orang saudara muslim. Ya betul. Sabar Pak ya, saya buka coba. Oke. Saya lupa terjemahan apa namanya deh. Belum download kayaknya.
nanti aja deh. Oke, jadi di situ dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah ya, ciptaan Allah. Jadi ciptaan, Pak. Yesus itu ciptaan. Ciptaannya. Ya, jadi Bapak ini hanya menyembah Yahweh atau Yehova. Ini Bapak sama dengan Edis TV atau Edistarian yang mengimani kalau Yesus adalah ciptaan. Coba. Ini ada juga bahasa Inggris nih. Kurasa masih bahasa Ibrani, Bang. Enggak, maksudnya ada terjemahan bahasa Indonesia yang nama Tuhannya itu nggak pakai ini, nggak pakai Allah, nggak pakai Theos, tapi pakai Yehova. Sebentar. NJB. Saya dulu pernah download, saya lupa di mana ya. Aduh. Jerusalem Bible web Word English. Oke, Word English ini bahasa Inggris semua. Katolik terjemah ND coba ND. ND. Oke, ND saya download dulu ND. ND. Jadi saya mau nanya, Bapak percaya Yesus atau Isa Al-Masih? Kami umat Islam, kami umat Islam percaya kepada Yesus. Kami umat Islam percaya kepada Al-Masih. Kami percaya kepada Kristus sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Kami percaya. Isa Al-Masih sama nggak sama apa? Isa Al-Masih sama, Pak. Nah, ini ada guru saya, nama guru saya ini Uniripa. Jadi kalau adab di dalam Islam, kalau ada orang yang lebih berilmu, maka yang berilmulah yang berbicara. Silakan guruku Uniripa. Ini ada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri Uni. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minhu wa taqabbalallahu Karim. Di Malaysia pemerintahnya sama di Indonesia sama ya, tanggal 21. Karena aku ikut Muhammadiyah, makanya aku lebih dulu, tapi itu nggak masalah ya. Oke, lanjut. Ini bagus pertanyaan Bapak Kabar Baik. Salam kenal Pak Kabar Baik. Mungkin nanti aku cuma mau menjawab pertanyaan aja. Kalau mau diskusi sama Nandar aja dulu, karena aku masih belum bisa buka kamera. Lanjut. Siap. Udah Uni ngobrol sama gitu. Nggak, tadi aku dengar pertanyaan Pak Kabar Baik nih. Mungkin aku ada pandangan yang cukup berbeda dengan mayoritas Islam, atau mungkin ada yang sama, mungkin ya. Aku belum bisa buka kamera ya. Jadi gini Pak Kabar Baik. Kalau tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah umat Islam percaya kepada Yesus atau percaya kepada Nabi Isa? Sebenarnya kami itu ya secara teologi itu percayanya kepada Nabi Isa. Jujur kami tidak mengenal Yesus. Tapi secara akademis, secara bukti literal ya, literal akademis ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah bukan nama asli, tapi nama Yunani dari orang yang bernama Aramaiknya Isoa. Nama Aramaiknya itu Isoa Masaha. Nah, dalam dialek Arabnya itu Isa Al-Masih. Dalam dialek Ibraninya Yeshua Hamasiah. Dalam dialek Yunaninya Yesus Kristus. Sebenarnya itu merujuk kepada satu orang yang sama, hanya saja karena dialeknya berbeda, pengucapan dari beberapa negaranya beda, makanya jadi berbeda. Tapi sebetulnya itu merujuk kepada tokoh yang sama. Nah, lalu kalau kita lihat, apakah perspektif Bible tentang Yesus dan perspektif Al-Quran tentang Nabi Isa sama? Nah, itu beda, Pak. Jadi kita membicarakan tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Perspektif Al-Quran, Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi adalah Nabi, utusan Tuhan, yang wajihan fi dunya wal akhirah. Perspektif Bible, Yesus itu adalah Tuhan yang menanggung kutuk di tiang salib untuk menebus dosa yang dianggap sebagai yang dipercayai Kristen sebagai umatnya. Maka di sini kita menunjukkan ada perbedaan perspektif sebetulnya. Kalau tokohnya sama,
Mudah-mudahan Bapak paham. Kalau nggak paham nanti penekanan pertanyaannya boleh diajukan lagi. Terima kasih. Silakan lanjut. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Atau mau bertanya apa lagi silakan. Itu aja sih Pak. Kalau memang, iya kalau saya setuju. Kalau memang di apa ya di kitab orang Bapak itu dia sebagai nabi hampir-hampir sama pikirku. Dia nabi, dia utusan, dan dia juga seorang Maryam itu melahirkan dengan ada ceritanya sama. Dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak itu atas kuasa Tuhan, kan gitu. Ya Pak, kan saya sudah bilang sebenarnya kita membicarakan tokoh yang sama tapi dalam perspektif berbeda. Perspektif ini apa? Perspektif ini pandangan Pak, pandangan dan informasi itu kita beda. Kenapa? Kami dapat informasi tentang Isa Putra Maryam ini dari Quran. Bapak dapat informasi tentang Yesus ini dari Bible. Nah, isi Quran dan Bible itu tidak semuanya sama, beda. Banyak bedanya walaupun ada beberapa hal yang terlihat sama tapi beda. Terlihat saja yang sama ya, bukan berarti sama. Contoh, di dalam Al-Quran itu Maryam itu seorang wanita perawan suci Pak. Tapi perawan suci yang original maksudnya tidak punya suami sama sekali. Nah, di dalam Kristen, Maria yang katanya perawan suci punya suami atau punya tunangan, entah suami, saya agak bingung ya. Soalnya ada dua ayat yang agak berbeda. Yang satu mengatakan dia masih tunangan, yang satu mengatakan dia akan menceraikan setelah hamil. Jadi saya nggak ngerti gimana cara memahaminya. Nah, terus yang kedua adalah kita sama-sama percaya kok kalau mereka itu kalau Maryam itu wanita suci. Itu kesamaannya. Ya, itu kesamaannya. Berbeda dengan Yahudi menganggap bahwa Maria itu adalah seorang wanita pejina. Nah, itu perbedaan kita. Perbedaan Yahudi, Islam, dan Kristen itu. Nah, kalau tentang Nabi Isa sendiri, kita sama-sama percaya bahwa dia itu adalah seorang manusia. Yahudi percaya dia manusia, Kristen pun percaya dia manusia, Islam percaya dia manusia. Tetapi di Kristen dan Yahudi ada tambahannya. Apa tambahannya? Kalau Yahudi mengatakan dia adalah manusia tercela, penipu, pembohong. Kalau Kristen mengatakan dia adalah manusia yang juga adalah Tuhan. Kalau Islam percaya bahwa dia adalah manusia yang memang mulia. Karena dalam pandangan Islam yang namanya Nabi dan Rasul itu mulia gitu. Nah, jadi itu namanya perspektif Pak. Yahudi mengatakan dia penipu, pembohong, pendusta. Kristen mengatakan dia adalah manusia yang adalah Tuhan. Islam mengatakan dia adalah manusia mulia. Kita ketiga-tiganya agama ini punya pandangan berbeda tentang tokoh yang sama. Seperti itu. Ini Kristennya Kristen beda ini ya. Ini Kristennya nggak pakai kata Allah. Jadi dia percayanya Yesus adalah utusan Yahweh. Yesus adalah Nabi Yahweh. Yesus adalah ciptaan Yahweh. Dulunya beliau ini Tritunggal. Karena bingung menjawab sebuah pertanyaan ketika ditanya, Pak, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu dia berdoa kepada siapa? Nah, dulu ketika orang Kristen ditanya pertanyaan semacam ini kan jawabannya Yesus di dalam kedagingannya berdoa kepada dirinya sendiri. Bapak ini bingung. Akhirnya menemukan sebuah kebenaran menurut versi bapaknya, kalau Yesus ternyata tidak seperti itu. Yesus adalah hamba Yahweh, berdoa kepada Yahweh. Akhirnya bapak ini, oh ini yang lebih logis katanya, gitu nih. Kalau ini baru-baru gabung, ini sejarahnya Bapak. Jadi kita kalau bicara tentang pemahaman, itu sah-sah saja. Itu kan interpretasi, atau itu pandangan, itu nggak masalah. Siapapun boleh punya pandangan berbeda, ya. Bahkan jangankan tentang siapa Yesus ya, teman-teman ya. Jangankan di antara Yahudi, Islam, dan Kristen. Kita melihat sekarang saja, tentang Yesus menurut orang Kristen sendiri aja itu beda-beda loh. Kita nggak usah jauh-jauh. Di dalam agama Kristen saja, tentang Yesus aja tuh beda-beda. Ada yang mengatakan dia itu ayat utusan, alirannya namanya Unitarian. Ada yang mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri, alirannya Dekotisme. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang punya dua natur. Aliran ini Tritunggal dari Konsili Nikea. Jadi
memang begitu kenyataannya. Dan kita tidak masalah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang mempercayai Isa, Yesus seperti yang mereka imani, itu dasarnya apa? Alasannya apa? Itu sebenarnya yang kita coba bedah di dalam ranah diskusi lintas iman ini gitu. Ya. Terima kasih Gurunda Buddha Gembala. Ini sudah hadir Pak Pagulolo Bulolo, sudah hadir juga Tante Mika. Assalamualaikum Tante Mika, selamat siang Bapak Pagulo Bulolo. Apakah Pagulo Bulolo ini sama dengan Kabar Baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen yang meyakini kalau sama. Saya Kristen dan mau bertanya dengan tema ini. Sebelum Sabar dulu Pak. Saya tanya Bapak ini sama enggak dengan Kabar Baik? Bukan, enggak. Oh, enggak sama. Ya, baik. Baik. Enggak sama. Terus Handle dulu sama Mika. Ya, Mika, di handle Mika. Ya. Pak, ini Ini sama juga nanti ini kalau dan iya sama. Iya, gua ini standby. Yang pergi. Silakan Mika, lu atur. Mika pinter nih kalau memoderatori. Silakan Mik. Ya, enggak Mika, ambil alih dulu. Kalau ada yang bisa dijawab dari pertanyaan saudara-saudara Kristen kita, dijawab. Nanti saya sambil-sambil ya, nyambil ya. Nanti kalau suara saya tidak terdengar, saya dipanggil nggak nyaut, berarti saya menjauh dari perangkat. Paling sebentar. Enggak, aku belum tahu tadi arahnya gimana ceritanya. Ya Udah nanya aja. Oke, Di sini saya kalau handle dulu, untuk saya, handle aja. ya kalau untuk saya tuh semua saudara-saudara kita Kristen tuh bertanya aja, saya menjawab aja. Ya, silakan Bapak nanya aja. Apa pertanyaannya, Pak? Oke. Ya, Pak Fabula, Sebelum silakan saya Ya. sebelum saya mau bertanya sama hostnya ini, apakah percaya kalian di dalam bahasa Alkitab ini? Gimana Pak? Oh, apakah kami percaya Di dengan dalam Bible yang gitu? Silakan nih, kalau masih sempat. Tidak, kami nggak percaya, Pak. Maksudnya kami tidak percaya bahwa itu firman Tuhan, tapi kami percaya bahwa itu adalah tradisi ajaran agama samawi yang bercampur dengan dengan pandangan orang. Jadi kami tidak percaya bahwa itu kitab suci atau firman Tuhan, tapi kami percaya itu kitab campuran antara pengajaran agama samawi yang masih ada tersisa dengan ajaran manusia yang kita tidak jelas sumbernya. Itu Pak keyakinan kami terkait kitab Bapak. Oke. Bagaimana saya bisa menjelaskan dengan tema ini Yesus bukan Tuhan kalau memang kalian tidak percaya di dalam kitab ini? Karena kami di sini minta penjelasan bukan untuk mengimani, Pak, tapi untuk kaidah dialektika, diskusi. Jadi diskusi itu bukan membuat orang lain percaya dan beriman kepada agama kita, tapi memberikan edukasi, memberikan penjelasan dan menunjukkan bahwa penjelasan kita itu ilmiah dan ada dasarnya. Ya, tujuan diskusi itu kan bukan untuk membuat orang beragama seagama dengan kita. Kalau sudah seagama dengan Bapak, ngapain diskusi lagi? Udah seiman kok. Karena kita berbeda lah, makanya kita berdiskusi. Nah, contoh, kenapa saya Islam? Alasannya saya jabarkan. Ini alasannya 1, 2, 3. Lalu kenapa Bapak Kristen? Alasannya apa? Nah, nanti di situ kita akan menunjukkan dan membuka wawasan berpikir bahwa ternyata pandangan tentang keyakinan kita itu ada dasarnya atau jangan-jangan tidak ada dasarnya, kan begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan kita beda keyakinan kok diskusi, loh justru karena kita beda keyakinan kita diskusi, Pak. Gitu. Oke, berarti kalau udah seperti ini saya pun nggak bisa menjelaskan. Ya kalau Bapak Oke, tidak kalau bisa gitu menjelaskan, bentar Tante Mika. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan, sebenarnya Bapak tidak diminta menjelaskan dari tadi. Bapak cuma diminta, kalau Bapak ada yang non-muslim naik ke sini mau bertanya tentang tema ini dan bertanya tentang Islam, kami yang menjelaskan. Nah, Bapak naik ke sini yang menyuruh Bapak menjelaskan siapa? Kan kami cuma mengajak kalian untuk berpikir gitu. Saya naik di sini untuk membahas tema ini kan kayak gitu. Ya silakan bahas. Kalau Pak. memang Bapak ini lucu. Bapak di sini mau membahas tema, tapi Bapak bilang percuma saja. Lalu terus Bapak ngapain naik, Pak? karena ini kan dari tema juga dia. Ya udah Bapak jelaskan aja. Kenapa Bapak
Kan Bapak yang bilang tadi, saya percuma dong menjelaskan. Kalau Bapak sudah menganggap percuma, ngapain Bapak naik? Kan di sini tempat orang Kristen menjelaskan agamanya, nanti diskusi dengan kami. Bapak mau atau tidak, itu kembali ke Bapak, terpulang ke Bapak. Begini, karena tadi hostnya, tapi kalau sebenarnya kalau sama ibu itu aku mau bicara nggak penting. Karena sama Karena hostnya Bapak juga aja. nggak penting, bahkan Bapak sangat nggak penting. Saya Iya. turunkan loh Bapak. Bukan saya nggak penting, Bapak yang nggak penting di sini. Ya, Bapak itu yang nggak penting sama sekali. Kalau saya penting di sini karena saya narasumbernya. Segala kuasa telah diberikan kepada saya dan bahkan saya adalah Tuhan di Komal ini. Kok Bapak bilang saya nggak penting? Bapak yang nggak penting bagi kami, Pak. Kami aja nggak kenal Bapak. Lucu Bapak ini ya. Lanjut. Jadi jangan bingung ya orang Kristen ya. Kalau jadi orang Kristen tuh jangan bingung banget ya. Di sini tempat diskusi. Kalau berani menjelaskan naik, kalau nggak berani menjelaskan turun. Simple kok, gampang kok. Lanjut Mika. Silakan Mika. Oper handle. Si Mika malah kabur. Baik, jam res si Banjuntak. Naik ada di mute. Terima kasih sudah diizinkan naik. Ya, Bapak Jamres. Gimana, Pak? Saya sangat tertarik tadi. Sebenarnya saya nggak mau pengen naik, saya cuma dengar-dengar saja. Tapi kelihatannya lama juga Bang Yonatan Nandar tidak pernah mengudara atau mungkin saya nggak pernah ketemu. Oh, Pak Jamres, mohon maaf ya, teman-teman. Saya ini bukan nggak pernah mengudara. Jadi karena akun saya kena shadow ban, akun utama saya meskipun live itu yang nonton cuma 50, 20 kena shadow ban. Makanya saya sekarang live pakai akun kedua. Nah, ini akun normal. Jadi mohon maaf teman-teman ya, saya bukan nggak pernah mengudara, tapi karena akun saya kena shadow ban. Kalau ini normal, alhamdulillah. Ya, jadi Pak Jamres di Bajuntak, bukan saya tidak pernah mengudara, tapi mungkin karena terkena shadow ban. Sekarang akun kedua, alhamdulillah aman. Silakan Pak, apa pertanyaannya? Oke, siap. Yang penting sehat-sehat aja, Bang Yonandar. Iya. Saya tertarik dengan tadi Ibu Unirifa menyampaikan bahwa dalam Alkitab dan Al-Quran itu orangnya sama, tapi ceritanya berbeda. Kalau tidak salah tadi contohnya sosok Yesus. Yesus bagi orang Yahudi adalah pembohong dan sebagainya. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Allah, walaupun masih banyak perdebatan. Bagi Islam, Yesus adalah Nabi, kira-kira begitu. Jadi, Ya. Kristen. Juga tidak mau. Itu Kristen Pak. Kalau kabar baik itu Kristen, tapi Kristennya percaya kalau Yesus adalah hamba Yahweh, utusan Yahweh, ciptaan Yahweh, gitu Pak. Jadi Bapak tanya sama Uni. Oke, sekarang pertanyaannya Bapak mau sesama Kristen atau sama Uni? Tapi kalau Uni lagi jauh dari perangkat. Nah, gini aja Pak ya, biar lebih menarik, karena Uninya masih di luar perangkat, maksudnya jauh dari perangkat. Bapak tanya aja nih sama kabar baik. Pak kabar baik bisa on cam nggak Pak? Bisa. Silakan. Pak Jamres ini Kristen, namanya Bapak kabar baik, ya namanya Bapak Santos. Nah, Pak Santos ini percaya kalau Yesus adalah utusan Yahweh, ciptaan Yahweh dan bukan Tuhan. Nah, silakan Bapak sesama Kristen coba saling ini aja bertukar pikiran. Ini kan sama Kristen ya, biar kami tahu nih. ya karena silakan, Pak. itu Abang kabar baik sudah open camp, saya juga ikut open camp supaya adil. Silakan Bapak diskusi. Dua-duanya kan Kristen nih. Yang satu Papa Jamres, mohon maaf, Bapak percaya kalau Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah atau tidak Allah atau Tritunggal, karena dari seluruh pertanyaan saya pikir ini adalah pertanyaan puncak. Jadi ada pertanyaan yang paling sulit di Alkitab itu yang berbeda dengan Al-Quran itu adalah ini. Di atas ini sepertinya nggak ada pertanyaan lagi yang lebih sulit lagi. Jadi karena saya masih baru ya, masih anak bawang di TikTok ini, saya belum masuk terjun ke sini. Lebih bagus yang lain-lain, tapi karena Ibu Uni lagi tidak ada,
ya mungkin tidak apa-apa, saya belum mau mau berdiskusi, apalagi mungkin sama-sama Kristen begitu. Karena Nggak apa-apa, Bapak tanya gelar aja sama Yesus saya itu, kalau nggak sama Uni. Kalau Bapak karena gelar Uni kan Yesus lagi itu jauh dari- memang banyak sekali sesuai dengan nubuatan yang di Alkitab. Yesus adalah guru, Yesus adalah gembala, Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, begitu. Jadi ada juga Yesus itu, di dalam nama Yesus itu ada Allah, begitu, Bang. Tapi Ya, dari semua, Pak. dari semuanya itu, yang paling puncak pertanyaan itu adalah Yesus yang biasa orang bilang itu 100% manusia dengan 100% Allah. Ini sudah puncaknya. Kalau sampai ini ada orang Kristen yang betul-betul bisa menerangkan dengan baik sesuai Alkitab, ya, bukan asumsi, ya, bukan asumsi, sesuai yang tertulis dalam Alkitab, atau sesuai dengan yang disampaikan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup yang dimaksud itu kan adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu kira-kira, Bang Nandar. Ya, silakan Pak Kabar Baik menanggapi statement dari Bapak Jamres Simanjuntak kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan lain sebagainya. Tadi Pak Kabar Baik juga sudah menyimak, ya. Silakan Pak Kabar Baik, bagaimana tanggapan Anda dengan teman Kristen yang meyakini kalau Yesus adalah bagian dari Tritunggal? Yesus bukan ciptaan Allah, tapi dia adalah bagian dari Tritunggal itu sendiri. Silakan Pak Kabar Baik ditanggapi pernyataan dari sesama iman Anda, yaitu sesama Kristen. Hujan. Di sini hujan. Tapi aman, suara Bapak kedengar kok. Iya, suara bagus, suara bagus, suara bagus. Suara bagus. Begini Pak, ya. Di Yohanes 14 ayat 6 tadi Bapak kutip tadi, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita jabarkan jalan itu menuju dari tempat ini ke tempat yang mau dituju, itu jalan. Jadi apa artinya akulah jalan? Jadi aku jalan, katanya dia adalah jembatan untuk menuju Bapa. Jadi itulah cermin hidup kita bagi orang-orang Kristen. Kan gitu Pak. Jadi kenapa dia dibilang utusan? Utusan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes mengatakan untuk mendapatkan kehidupan abadi kita harus mengenal dua, yaitu Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Jadi ada dua pribadi yang harus kita kenal, Pak, untuk mendapat kehidupan yang abadi itu. Jadi di Kolose 1 ayat 15 dikatakan dia ciptaan mula-mula. Itu membuktikan bahwasanya Yesus dan Bapa itu berbeda derajatnya, tapi satu misi, karena dia diutus. Pasti kalau yang diutus itu, kalau diutus katanya ya pastilah yang lebih mengutus yang lebih tinggi, kan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Siap. Bang Nandar, terima kasih, saya tanggapi sedikit dulu ya. Ya, nanti dimoderatif oleh kawan saya ya. Tante Mika tolong diambil jawaban Anda ya. Silakan dimoderatif sama, silakan Tante Mika dimoderatori ya. Siap. Ya, silakan. Jadi Yang mungkin dibacakan begini. oleh Oh. Jadi begini mungkin Abang Kabar Baik. Ini juga kadang-kadang kita jangan sampai salah ya. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jangan dirubah jadi jembatan. Karena jembatan itu tidak termasuk dalam jalan.
tapi beberapa jembatan itu pun sudah masuk di dalam jalan begitu. Jadi mungkin itu kurang pas ya. Jangan kita rubah karena Yesus berfirman jalan jangan diganti lagi menjadi jembatan. Tapi sepertinya pertanyaan atau pernyataan Abang Kabar Baik kurang tepat. Sebenarnya langsung aja. Karena mungkin di dalam Alkitab itu ada yang kontroversi. Kenapa bisa kontroversi? Mungkin langsung aja begitu supaya tidak langsung. Mungkin maksudnya kontradiksi kali ya Pak. Tapi Ya kontradiksi. Sorry terima kasih Ibu Yuni Ripat. Terima kasih ya, salam kenal. Karena Ibu lah saya tadi berusaha naik ke tempat ini, ke Komal ini. Di mute Pak, di mute. Abang Kabar Tadi Baik bilangnya kena apa mute. Pak? Kontrasepsi. Kontroversi. Oh, ya Pak. Kontradiksi siapa? Terima kasih. Kontradiksi yang betul. Kalau beda kontroversi dengan kontradiksi itu beda. Kontroversi Oke, itu siap. sesuatu yang mengambil perhatian publik. Kontradiksi adalah pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Itu maksudnya. Terima kasih banyak atas koreksinya dan pengajarannya. Kontradiksi begitu ya. Kontradiksi. Ya. Kayaknya Abang Kabar Baik dia ada keluar. Sini hujan Pak, hujan, jadi nggak kedengaran Pak. Oh iya. Jadi aku menyimak aja, mendengar. Ya, Bapak Kabar Baik nyimak dulu. Silakan Bapak tanya sama Uniripa, dimoderator sama Tante Mika. Kalau Uniripa masih nyimak. Kalau Uniripa masih di luar perangkat, masih jauh, ini ada kawan saya, Tante Mika. Perangkat 3 menit dulu. 3 menit. Oh, 3 menit. Baik, Oh, iya, silakan baik. Pak, ada Tante Mika. Tante, tolong Ya. dikondusifkan. Ya, betul ya Pak ya, yang dibacakan oleh Kabar Baik tadi itu di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sangat jelas perkataannya di sana. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Makanya yang dibawa Pak Kabar Baik tadi, Yesus itu adalah utusan. Bahkan di dalam Yohanes 5:24, apa dikatakan Yesus? Sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia memperoleh hidup yang kekal. Gitu loh. Dan di Yohanes 7 nomor 16 pun dikatakan juga, yang ku ajarkan ini bukanlah ajaran dariku sendiri, tetapi ajarannya yang mengutus aku. Di sini jelas ya, bahwa Yesus sendiri mengajarkan ajaran bukan datang dari dia, tapi datang dari utusannya. Dan hidup yang kekal itu adalah mempercayai dia sebagai utusan, bukan Sekedar ngobrol aja dulu. Bukan? Diskusinya ngobrol pakai aja. ngobrol. Oke, Nah. ngobrol. Menurut Bapak, jadi- Yesus ini Tuhan atau utusan? Dan saya, puncak dari diskusi atau puncak dari perdebatan atau puncak dari perbedaan adalah ketika ada orang yang bisa menjawab Yesus adalah Tuhan. Yang biasa orang bilang 100% manusia dan 100% Tuhan. Ini kan yang bikin banyak sekali bermasalah. Sama mungkin satu lagi, Tritunggal. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kira-kira begitu kan? Betul. Nah, saya sebenarnya belum mau masuk ke situ, tapi saya mungkin sampaikan kepada, mohon maaf saya sebut Pak siapa ya? Mika Karena aja, di situ Mika aja. Hah? Maaf Mika. Jadi saya Tante sebut- itu artinya tampan dan terkenal, Pak. Oke. Karena kalau saya tahu saya itu tante itu tanpa telur begitu. Jadi submi tante, supermi tanpa telur begitu. Oh, ini tampan dan terkenal. Tante Mika. Jadi begini. Saya mungkin ini kan biasa kita bisa nilai diri kita dan bisa nilai orang lain, baru kita bandingkan di tengah-tengah. Mungkin bahasa orang bilang ekstrospeksi, introspeksi, baru kita bisa bandingkan. Dari sekian lama saya menganalisa ini, saya baru 2 minggu mungkin Pak ikut TikTok. Dan pertama kami diskusi dengan Bang Juma. Inilah puncak
kalau sampai ini bisa dijawab atau bisa kita cari solusinya, baik itu dari Muslim atau dari Kristen, yang membuat masalah ini bisa terbuka dan diterima kalangan banyak, perdebatan sudah tidak ada lagi. Walaupun banyak dari bawah yang ringan-ringan perdebatannya, tapi ini yang paling puncak besarnya gitu. Nah, di sini saya belum mau kasih tahu, walaupun menurut saya adalah sebagian orang yang bisa menjawab ini dengan baik begitu. Jadi saya masih pengen dulu bergabung, tapi tidak masuk dulu di di topik ini. Mungkin masih topik lain. Jadi kalau bisa mungkin Tante Mika mau kasih tahu. Tadi saya masuk waktu Ibu Uni Ripa mengatakan orangnya ada sama. Jadi yang tentang Yesus ya, Isa. Ya. Itu menurut kedua agama ini adalah sama, tapi ceritanya berbeda. Ini atau Yesus ini kayak apa ceritanya di Kristen? Saya sebenarnya pengen kalau yang dibilang siap lanjut Pak. Uni Oke. menjawab Kata atau Bapak sudah mau bicara kayaknya. Uni menjawab atau aku nih? Ya, kita kan langsung aja ya, karena artinya kita sudah dijelaskan sama Pak James, keinginan dia ke atas adalah ingin tahu apa yang dimaksud dengan perbedaan perspektif. Itu sebenarnya bukan dua agama ya Pak, tapi tiga agama ya. Kalau kita bicara tiga agama, Yahudi itu menganggap bahwa anak Maria itu adalah anak haram, anak hasil perjinahan dan dari Belzebul, orang yang mengutuk Tuhan. Nah, sementara Kristen mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Maria, perawan suci yang adalah Tuhan, yang adalah manusia juga. Nah, kalau di Islam itu kami mengakui dia 100% manusia, bukan Tuhan, dan dia adalah manusia yang dimuliakan, yang bergelar rasul atau nabi. Nah, itu yang kami pahami, Pak. Silakan. Iya, betul tadi Ibu. Saya juga tulis di sini tiga, Yahudi, Kristen dan Islam toh. Nah, Yesus dalam perspektif Yahudi tadi itu boleh dikatakan negatif lah, pembohong, banyak ini, banyak itu begitu. Di Kristen Yesus banyak yang masih mengatakan Yesus itu adalah Allah. Terus di Islam mengatakan Yesus itu adalah 100% utusan atau nabi. Tapi mungkin cuma perbedaannya hanya itu aja berarti Bu ya? Atau ada lagi yang lain? Banyak Pak. Itu perbedaan fundamental ya. Maksudnya itu perbedaan yang sangat penting gitu loh. Itu yang mendasar sekali. Tapi kalau perbedaan lain tuh banyak Pak. Banyak sekali hal yang, mohon maaf ya, kalau saya katakan itu justru kami tidak sepakat sebagai orang Islam dituduhkan seperti itu kepada Yesus. Contoh, di Kristen dia dikatakan mati menjadi tumbal, menebus dosa. Sorry, saya pakai kata tumbal ya. Dan mati terkutuk di tiang salib, dan dia dihinakan. Itu tidak sama sekali kami imani. Keyakinan Kristen ini kan perpaduan keyakinan Yahudi dengan keyakinan Kristen sendiri kan. Dalam keyakinan Yahudi, Yesus ini adalah manusia terkutuk karena dia merendahkan Tuhan. Kristen percaya dia mengaku sebagai Tuhan, tapi Kristen menganggap pengakuan dia sebagai Tuhan bukan sebagai anak Allah, bukan merendahkan Tuhan, tapi justru menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Bapak pahami ini. Nah, kami umat Islam menentang kedua hal itu. Kami menentang dia mengutuk Tuhan, kami menentang dia mengaku sebagai Tuhan. Yahudi mengatakan dia mengutuk Tuhan dengan mengaku sebagai anak Allah. Kristen mengatakan dia mengaku Tuhan karena mengaku anak Allah. Bagi kami anak Allah itu artinya adalah hamba Tuhan. Artinya dia tidak terkutuk dan juga tidak berlebihan kemuliaannya. Kami sesuai dengan pernyataan dia sendiri. Dia dimuliakan Tuhan, bukan memberikan kemuliaan, tapi diberikan kemuliaan. Nah, ini Islam, Pak. Nah, jadi banyak sebenarnya kalau kita bedah satu-satu, tapi tidak cukup nanti poin diskusi kita ini mengambang. Lebih baik kita ambil satu poin yang penting, yaitu tentang apakah dia Tuhan, manusia terkutuk, atau jangan-jangan dia hanya nabi dan rasul. Nah, itu yang perlu kita bahas. Oke, terima kasih banyak Ibu Ripa. Berarti inilah puncak ya. Menurut orang Kristen, Yesus mohon maaf dia meninggal, tapi menurut orang Islam tidak. Inilah yang paling puncak dari perbedaan itu. Itu kira-kira begitu ya, Ibu ya? Posisi statusnya Pak, status ke esensinya. Kristen mengakui dia Tuhan. Orang Yahudi mengakui dia manusia terkutuk. Kami mengakui dia nabi, bukan Tuhan, bukan terkutuk. Nah, itu yang paling penting. Iya.
Dia yang pertama sekali, yang pertama tadi toh. Tapi waktu saya tanya mana perbedaan yang paling menyolok, yang tadi itu yang ibu bilang menurut Kristen meninggal, menurut Muslim tidak. Kira-kira begitu toh? Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi ketika jadi umat Kristen ini kan informasi tentang Yesus ini dapatnya kan dari orang Yahudi, ya kan? Ya. Kalian kan Ya. dapat info itu kan dari orang Yahudi, dari rabi-rabi Ya. Yahudi, dari murid katanya yang adalah orang Yahudi. Nah, mereka percaya bahwa yang mati itu anak Maria, termasuk orang-orang Romawi yang mencoba membunuh Yesus. Dalam pandangan manusia pada masa itu, Yesus itu dilihat sebagai Nabi Isa itu dilihat mati. Orang memandang dalam benak manusia pada waktu itu, anak Bunda Maria ini telah disiksa dan dibunuh. Tetapi pada saat itu, manusia itu tidak maha mengetahui ya, tapi melihat dengan matanya sendiri, yang mana mereka sebenarnya telah tertipu oleh penipuan mereka sendiri. Mereka mencoba untuk membunuh Rasul yang diutus Tuhan, tapi pada akhirnya mereka yang terperosok ke dalam kebohongan sendiri. Ternyata Nabi Isa itu diselamatkan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus bahwa akan dilihat tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Maksudnya adalah ketika Yunus dilihat dalam perut ikan itu mati oleh manusia, sebenarnya dia sedang tidak mati. Tuhan menyelamatkan dia. Nah, itu yang kami pandang, Pak. Itu yang kami imani gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik. Mungkin terima kasih Bapak host, mana Bapak Nandar dan semua, karena saya sudah dapat jawaban dan mungkin ini kan nanti bisa berkelanjutan. Saya coba pelajari dulu. Kapan-kapan kalau ingin bergabung dengan senang hati kalau masih diterima di Komal ini. Terima kasih banyak ya Ibu Ripa ya, Ibu Ripa ya. Diterima, Pak. Sangat diterima sekali, apalagi orang Kristen yang bisa mengerti jalur diskusi, tidak dengan emosi dan tidak dengan tendensius. Itu kami terima sangat dengan berlapang dada, Pak. Silakan. Iya, jadi memang begini. Kalau nanti Ibu Uniripa sepakat bahwa saya sering menonton, saya pelajari, perbedaan itu memang hanya ada di dua hal pokok yang paling puncak, yaitu tentang Yesus plus Allah lah, kira-kira begitu. Satu, seperti bendera Republik Indonesia, ada merah, ada putih, tapi tetap satu. Dan tiga Tuhannya tapi satu Tuhan tapi tiga. Jadi mungkin perbedaan ini yang paling memuncak. Jadi kalau langsung kita bahas ini sekarang, yang lain-lain itu sepertinya nanti tidak ada lagi pertanyaan. Biar lama dulu kita diskusi begitu. Nanti puncak yang satu suatu saat mungkin saya tidak sombong, salah satu di antara mungkin yang saya bisa menerangkan ini masalah ini Ibu Uniripa, tapi karena masih anak bawang mau ikut-ikut belajar dulu sama senior-senior semua. Apa-apa, Pak. Bapak boleh standby di sini kapanpun, sampai kapanpun Bapak boleh naik. Nanti kita naikkan. Bapak boleh mute, Bapak boleh tutup kamera, boleh ikut bicara atau boleh diam saja. Itu boleh kok, Pak. Kita nggak masalah. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Tapi maksud saya supaya mungkin ada orang lain bisa ganti, nggak apa-apa begitu. Boleh. Bapak boleh istirahat dulu. Bapak boleh matikan kamera sama mute suara, tapi Bapak boleh parkun di sini. Maksudnya boleh tidak turun, tidak masalah. Di sini slotnya masih banyak, ada 4 slot lagi. Oke. Kalau ada nanti yang diperlukan, saya diturunkan nggak apa-apa Ibu dengan host ya. Kalau misalnya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Tante Mika, terima kasih banyak. Abang Jonathan Andar ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Pak James Majuntak ya, mudah-mudahan bisa memahami ya. Kalau kita baca secara tertulis ya di dalam Bible, bahwa apa yang dikatakan Pak Kabar Baik itu sangat benar, bahwa Yesus hanya utusan bukan Tuhan. Banyak ayat-ayat secara eksplisit tertulis di dalam Bible kalian, Yesus itu hanyalah utusan. Di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah kamu lihat. Nah, banyak di dalam Bible pernyataan Yesus ini hanyalah utusan. Bahkan ketika ada tertulis di dalam Bible Yesus itu Tuhan, merujuk kepada bahasa aslinya itu adalah kata Tuhan.
bukan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan pernyataan Yesus menyatakan dirinya bukan Tuhan tertulis di dalam Matius 7 nomor 21. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir banyak yang bernubuat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bermukjizat memakai namaku. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian sekaligus pembuat kejahatan. Sama dengan Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, mematahkan salib dan membunuh babi. Sama tidak mengakui kekristenan ini ada di bumi. Nabi Isa mematahkan salib dan membunuh babi. Yesus berkata juga seperti demikian pada hari akhir, di akhir zaman nanti. Bukan setiap yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kita bisa lihat sangat lantang Yesus mengatakan di Markus 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Enggak ada dikatakan kepadaku menyembah iblis. Ketika malaikat disembah oleh manusia, apa kata malaikat? Aku ini sama seperti kalian dengan para nabi, makhluk. Sembahlah Allah, bukan sembah Yesus. Malaikat mengatakan kepada manusia yang menyembah malaikat ini, sembah Allah. Nggak pernah Yesus mengatakan, malaikat ini mengatakan sembahlah Yesus. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah, silahkan naik, minta permintaan, kita diskusi, atau sesuai tema tadi, Yesus bukan Allah. Atau di mana tertulis di dalam Bible kalian bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Silakan minta atau ketik satu sambil menunggu-nunggu ini ya. Ini puasa terakhir ya teman-teman ya, alhamdulillah. Di sini kita sampai di penghujung puasa. Semoga kita sehat-sehat selalu. Buat teman-teman yang di bawah, buat teman yang Kristen silakan ketik permintaan. Ketik satu ya, karena aku lagi memang nggak bisa kalau ngomong sendiri nih. Kita lihat dulu, oh banyak nih minta permintaannya. Kita pilih satu persatu dulu. Edward